Halo Sobat UMKM seluruh Indonesia. Kita kembali lagi di Plutcast Provinsi Lampung. Nah, hari ini kita akan kedatangan salah satu UMKM binaan Plut yang sudah lama dari terbangunnya Plut Provinsi Lampung. Mau memperkenalkan diri saya, nama saya Windu Wulansari, saya owner Bibi Kue. Kemudian produk saya, kita ada jajan pasar, ada kue kering, ada aneka legit, kemudian frozen. Kalau yang di sini tuh saya bawa yang Risol Mayo Frozen. Sama produk inovasi kita yang terbaru nih Mbak Mita, kita punya, sebenarnya sudah setahun sih, itu kita punya produk olahan dari tepung mokaf. Oh, bukan. Nah, Oke. sekarang kita inovasi lagi, selain mokaf kita ada dari tepung ketan dan tepung beras. Jadi semua yang berbahan baku yang non gluten. Oh, non gluten, Iya. bahan-bahan dasar ya. Bahan-bahannya non-gluten. Untuk pembuatan. Jadi bahan-bahan yang nanti untuk dikelola lagi. Iya gitu betul. Ya. Karena kan kita nih lagi kita ngikut program pemerintah tuh untuk mengurangi impor terigu. Kemudian kebetulan kita bangun ada satu pasar baru untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, sebelumnya nih Bu Windu, bagaimana sih dulu ceritanya Bu Windu ini masuk binaan Plut Provinsi Lampung? Awalnya gimana jadi UMKM binaan? Awalnya nggak sengaja. Oke. Jadi dulu saya tuh ngajar. Oke. Jadi saya basicnya tuh guru. Jadi guru, kemudian saya resign karena ada alasan keluarga. Kita resign, kemudian saya usaha tuh, tapi dari bazar ke bazar. Nah kebetulan teman saya itu yang ngajak saya ke Plut, itu memang sudah UKM lama tuh, UKM paling senior lah, paling senior ya. Jadi mau nggak ikut jadi binaan Plut? Saya dimasukkan di grup Plut. 1 minggu dari situ saya diajak untuk pelatihan keuangan. Nah dari situlah mindsetnya mulai berubah nih. Oh ternyata gini ya. Nah mulai, jadi saya terus mulai diikutkan pelatihan-pelatihan. Akhirnya sudah sampai sekarang mindset kita tuh jadi yang awalnya dari mindset pedagang mulai berubah nih jadi mindset ke wirausaha dan pengusaha. Pengusaha ya, Iya entrepreneur dong. jadi Iya, sekarang ya. bahasa kerja entrepreneur ya. Terus next ada yang selanjutnya ketika mengikuti jadi UKM binaan Plut, apa sih manfaat yang didapat dari binaan dari Plut? Satu, manajemen usaha kita tuh mulai kita perbaiki. Oke. Jadi kita mulai, oh ternyata manajemen usahanya itu harusnya seperti ini nih. Nah itu yang kita mulai pelan-pelan kita mulai pelajari. Kemudian kita belajar mengenal perizinan. Jadi saya langsung berpikir bahwa oh kalau saya punya perizinan lengkap, otomatis satu trust dari konsumen ke kita itu nanti lebih tinggi. Jadi saya mulai ngurus, padahal waktu itu saya baru punya produk tuh jajan pasar. Jajanan pasar. Jajan pasar itu tidak butuh PIRT sebetulnya, karena kan masa kadaluarsa saya kurang dari 7 hari. Tapi saya tetap ikut. Saya waktu itu ikut PKP, dapat fasilitas dari dinas dari kantor pajak kebetulan. Saya ikut PKP, saya urus PIRT, kemudian saya mulai urus halal, sampai urus haki waktu itu. Walaupun 3 kali saya ditolak haki, tapi alhamdulillah terbit juga akhirnya. Nah dari situ saya mulai ngerasa gini, oh ya ternyata begitu saya komplit nih perizinannya, saya bisa melangkah kemana-mana. Dalam artian yang tadinya saya hanya bisa jual online, saya hanya bisa jual di toko-toko tertentu yang tidak membutuhkan perizinan, saya bisa lebih luas. Saya mulai ke retail modern, saya mulai ke toko oleh-oleh, saya mulai ke frozen food. Sampai akhirnya saya buat ini ada risol. Jadi risol ini awalnya saya jual kan mateng tuh Mbak. Waktu itu kan kita sempat ya ada kelangkaan minyak. Nah itu saya berpikir kenapa saya nggak jadikan frozen. Kebetulan ada salah satu konsumen saya yang kalau beli dia gini, Mbak saya maunya separuh di mentah, separuh digoreng. Jadi saya pikir ini kayaknya peluang ya, peluang usaha. Satu, selain saya irit minyak, dua nih kayaknya masa kadaluarsa saya akan lebih lama. Jadi saya mulai urus apa nih yang perizinan yang harus saya punya. Ternyata saya wajib BPOM. Mulai saya cari cara gimana caranya supaya saya bisa ikut fasilitasi BPOM, dan alhamdulillah nih MD-nya sudah keluar. Oke, keren banget deh. Jadi untuk produk-produk Bibi Kue ini ada berapa macam yang sudah diolah menjadi olahan makanan yang siap dikonsumsi?
Kira-kira berapa banyak produknya? Banyak ya Banyak Mbak kita banget ya, ya. karena setiap hari itu kita buat itu sampai 10 item. Karena kan kita Oke, memang keren rutin keren, tuh masukkan di beberapa minimarket dan toko-toko kue. Jadi kalau sekarang tuh kita mitra yang sudah toko-toko dan retail modern yang sudah bermitra dengan kita itu ada 19 Produk? Oh, 19 oke. mitra Oh, 19 di mitra, luar yang hotel ya, karena mhm kita mhm. juga kebetulan kita jadi vendor di beberapa hotel di Lampung, di Oke, Badan Lampung keren ini. banget. Nah, perjalanan yang panjang mungkin dari, mulai tahun berapa usaha bangunnya usaha tersebut sampai sekarang, sudah masuk ke toko-toko retail. Nah, menurut, Bu Windu nih, strategi apa sih untuk UMKM, yang mungkin baru mulai usaha untuk, menghadapi, tantangan di masa depan nanti? Untuk mungkin bisa menjadi apa, produk usaha yang, bisa merambah ke target pasar yang lebih luas gitu. Kalau berdasarkan pengalaman saya nih ya Mbak Mita Mhm. ya, satu yang pasti kita sudah harus punya produk jagoan dulu Oke, untuk produk menaikkan jagoan branding ya. ya, Heeh. heeh. Jadi dulu kan saya palu gada tuh, Iya, pokoknya semua ada, tapi ternyata salah satu coach itu bilang tidak bisa, bahwa kita harus punya satu produk unggulan yang untuk kita branding. Nanti kalau kita sudah punya branding yang kuat nih, baik personal branding ataupun produk branding, boleh nih kita tambah. Oke, saya ikuti waktu itu, saya mulai membranding dua item. mhm. Dan alhamdulillah begitu orang sudah mulai kenal, baru nih kita mulai agak buat Varian varian lagi. Jadi lagi. mengenalkan dulu salah satu Betul, produk betul. sampai, Orang konsumen ya paham paham produk dengan kita branding ya. kita, kenal Oke. dengan Mhm. branding kita sudah mulai, orang sudah mulai kenal, Mhm. itu saya baru coba kita varian baru kita tambah dengan apalagi nih gitu kan, tapi tidak keluar dari tracknya. Jadi kan track saya itu di Mmm. jajan pasar, ya itu saja. Kemudian setelah 2 tahun tuh saya baru mulai kue Oke. kering pun kita itemnya nggak banyak karena Mhm. kita buat survei dulu tuh. Jadi apa nih yang laku, yang paling banyak diminati oleh konsumen, kita dapat tuh hanya 5 item. Jadi kita tiap tahun akhirnya hanya buat 5 item itu. Mhm. Jadi satu, kalau berdasarkan pengalaman saya itu produk. Produknya Produk, dulu. selain kita sudah punya produk yang memang settle, kemudian kualitas ya, kita Mhm. harus jaga kualitas kita. Kemudian yang kedua kalau menurut saya itu perizinan, itu penting sekali. Penting ya perizinan. Perizinan itu kalau kita punya perizinan yang lengkap, trust konsumen ke kita itu akan lebih tinggi dan itu lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan UKM yang mungkin perizinannya Belum ada. belum ada atau Mhm. kurang lengkap Mhm ya. mhm, benar benar. Kemudian toko-toko retail sekarang kan mereka kalau kita mau masuk tuh Mbak, itu pasti yang ditanya sudah punya izin belum? Izin atau belum? Mhm. Itu. Jadi saya berusaha melengkapi terus apa yang harusnya jadi perizinan punya saya. Kemudian saya buat blueprint. Ini satu tahun ke depan ini kita mau ngapain? Jadi kita sudah Mhm. harus punya rencana. Ini kita mau apa? Baik Planning rencana jangka. bisnisnya ya, Iya, jadinya ke depannya itu mau ada apa aja kan jadi kita tinggal betul, kita jalanin tinggal ya. jalani. Oke oke. Kita biasanya saya dengan suami itu kita punya target jangka pendek. Jadi 3 bulan tuh kita mau ngapain. Nanti kita biasanya langsung evaluasi. Kemudian jangka panjangnya kita mau apa. Nah, itu nanti kita kita punya termnya untuk mengevaluasi. Kemudian kolaborasi, Mbak. Mhm. Kalau zaman Gimana sekarang tuh tuh kalau kita kolaborasi? nggak Mhm. kolaborasi tuh kita nanti bakal ketinggalan. Jadi kolaborasi yang saya terapkan itu pertama mulai dari bahan baku. Oke. Jadi bahan Mhm. baku itu apalagi untuk produk-produk saya yang terbaru nih Mbak, yang kayak gini ya, ini nih Mbak. Nah Kering-kering ini, ya. ya ini yang kita yang non gluten. Oh, non Non gluten. gluten. Oke, Jadi tanpa kita buat tepung. tanpa tepung terigu. Nah itu kita Mhm. berkolaborasi. Saya punya kolaborasi dengan sesama teman UKM. Nah mereka juga binaan Plut tuh bareng Mmm. sama saya. Jadi ada di Ya. satu grup di Plut itu yang kita ambil. Jadi kayak gula putih itu kan kita skip tuh, kita ganti dengan gula palem, Oh, pakai brown gula sugar. palem. Iya, itu Mhm. punya produk Salah binaan satu UKM. Iya, UMKM ya. Vista. Oh, produk Vista. Punya Vista. Kenapa Oke. saya ambil? Satu, dia perizinannya sudah lengkap. Iya, Bahkan sudah punya sertifikat organik. Nah, itu heeh. bisa jadi nilai plus untuk saya. Jadi pada saat orang bertanya, terutama karena pasar saya adalah orang-orang berkebutuhan khusus, mereka itu sangat aware.
Mm-mm. Karena mereka kan banyak intolerannya. Jadi Iya. begitu, Mbak ini gulanya pakai apa? Saya bisa sebutkan dengan, oh ini gulanya kita pakai palm sugar, Mm-mm. sudah tersertifikasi, sudah halal, dan sudah punya sertifikat organik. Itu punya nilai plus lagi buat saya. Mm-mm. Kemudian kita juga kolaborasi dengan UKM Madu, karena ada beberapa konsumen yang mereka memang request untuk ganti dengan madu. Nah, itu kita selalu tiap tiap tahun tuh kita, bukan hanya tiap tahun, jadi kita selalu coba kolaborasi. Nah, yang terbaru ini kita punya kolaborasi dengan beberapa UKM, semuanya binaan food sih. Mm-mm. Itu kita mau coba untuk ada edu wisata, edu trip ya. Edu Jadi trip. kebetulan ada salah seorang pemilik tempat usaha yang menawarkan kepada kita untuk coba dibuat konsepnya seperti apa. Nah, kemarin kita sudah mulai bahas sih, Mbak, dan itu Mm-mm. kita berharapnya nanti bisa nih, apa namanya, teman-teman UKM yang lain, kita berharapnya begitu sudah jalan ini nanti akan kita bisa kolaborasi lagi lebih jauh dengan teman-teman UKM lain yang di Plut. Iya. Nah, ngomong-ngomong tadi soal produknya yang gluten free ya, Hmm? apakah bisa nih buat untuk orang-orang yang untuk mau diet gitu, Oh iya yang dong. mungkin yang ada alergi dengan tepung, apakah bisa gitu untuk dikonsumsi jangka panjang kira-kira? Bisa banget. Bisa Justru nih, banget Mbak, ya. kenapa kita ambil pasar yang non gluten? Iya. Itu satu. Kemarin kan kita sempat COVID tuh. Heeh. COVID kan pola hidup orang berubah ya. Orang mulai yang gaya hidup sehat, hidup mengurangi sehat. gula, mengurangi gluten, karena sebetulnya gluten tuh jahat loh, Iya, buat kita tuh jahat gluten apalagi itu. untuk nanti jangka panjang Betul, ya, yang tapi udah kan usia 50 tahun ke iya, atas kan pasti udah harus konsumsi yang Nah, sehat-sehat. sebetulnya harusnya dari awal, Dari dari awal sedini malahan mungkin. ya. Kita suka ngemil, saya suka ngemil tuh, Mbak. Nanti kalau habis ngemil tuh kayak ada rasa bersalah tuh. Iya. Aduh, ngemilnya banyak nih, nanti timbangan nganan nih. Nah, itu kita coba gimana caranya supaya habis ngemil tuh gak ada rasa bersalah. Jadi kalau saya bilang, ngemil tanpa rasa bersalah. Pakai apa? Tuh pakai produk yang non gluten. Non-gluten, salah satunya dari Bibi Kue, Nah, gitu ya. Nah, itu kita ternyata pasarnya gede banget. Iya. Jadi saya waktu itu ada salah satu konsumen yang anaknya punya kebutuhan khusus. Jadi mereka intoleran terhadap gluten, terhadap kasein. Jadi kalau kasein itu kandungan yang ada di susu sapi. Mereka nggak bisa, intoleran, sangat-sangat intoleran. Kebetulan dulu saya ngajar di sekolah inklusi yang memang di kelas saya ada anak yang berkebutuhan khusus dengan spektrum autis. Mereka tuh nggak bisa, Mbak, kecolongan itu, bisa tantrum, itu efeknya banyak. Ternyata pasarnya gede dan pemainnya belum banyak. Jadi saya coba rambah ke sana dan itu luar biasa. Harga itu jadi naik. Iya. Harga jadi naik dan Harganya lebih sehat ya, harga betul, pasarnya ya betul. dibanding kita Nggak ada dengan yang nawar-nawar, produk. Mbak. Ya benar. Kalau makanan sehat pasti harganya juga Betul, berkualitas dong betul. ya. Oke. Dan itu dengan ini pasar saya itu kemarin saya kirim sampai ke Manado. Oh, jauh ya sampai Manado. Iya, sampai ke Manado, Bali, Jakarta. Saya bahkan punya reseller, sampai punya reseller. Dan ternyata banyak peminatnya. Bahkan orang-orang yang tidak berkebutuhan khusus itu yang saya mau diet nih, gitu ya. Saya mau diet atau saya ngurangi kolesterol. Saya kebetulan punya diabetes, itu bisa mengkonsumsi. Dan kita buat berdasarkan dari requestnya konsumen. Jadi biasanya kalau untuk yang kebutuhan khusus kayak gini nih, Mbak, itu saya tanya dulu intolerannya apa, nggak bisanya apa. Kalau dia, saya nggak bisa kacang, saya nggak bisa telur, saya nggak bisa susu, itu kita akan skip, kita akan ganti. Oh, jadi tergantung request Betul. konsumen ya, maunya apa. Iya, karena baru intolerannya diolah. beda. Masing-masing orang punya intoleran yang berbeda. Sampai akhirnya kita punya produk yang eggless, jadi tanpa telur. Nah, kebetulan program pemerintah juga kan mengurangi impor terigu. Iya. Nah, ini kita pakai bahan yang memang ada di Indonesia. Kayak misalnya tuh beras ya, Indonesia kan banyak. Kemudian kita pakai tepung pisang waktu itu. Kebetulan Lampung kan salah satu penghasil pisang dan singkong yang terbesar. Dan UKM kita tuh ada yang olah itu jadi tepung. Jadi kita mulai kerjasama juga nih, kolaborasi. Terus saya kolaborasi dengan SMTI. Karena SMTI itu punya teaching factory yang mengolah singkong menjadi tepung singkong.
Sudah kita mulai kolaborasi itu kita sudah jalan 2 tahun. Nah, mulai ini kita kemarin coba, karena kan kalau mocaf masih ada rasa singkong. Iya. Saya coba saya coba lagi nih inovasi dengan menggunakan tepung ketan dan tepung beras. Kalau tepung beras dan tepung ketan kita sudah banyak yang familiar ya, lidahnya nggak terlalu kaget lah. Iya. Dari terigu ke bahan pengganti nggak terlalu kaget. Boleh Mbak Mita cobain. Oke, nanti saya coba. Bu Windu, mungkin tadi kan sudah cerita panjang ya bagaimana menjadi UKM binaan Plus sampai sekarang menjadi usaha berbagai macam olahan pangan ya, dengan inovasi-inovasi yang mungkin sekarang sudah membuat produk-produk dari gluten free. Itu udah keren banget sih menurut saya, yang menjadi contoh bagi UMKM-UKM yang nantinya bisa dicontoh nih. Ada loh yang mungkin tadinya sebagai pengajar ya Bu Windu, sekarang berubah menjadi pengusaha gitu. Jadi nggak melulu kita karena basic kita sebagai pengajar atau sebagai apa yang menjadikan kita terlalu konsisten untuk melakukan hal tersebut. Bisa juga kita merambah jadi pengusaha, banting setir ya seperti Bu Windu ini gitu. Jadi nanti bisa UKM-UKM pun bisa belajar bagaimana sih jadi pengusaha pemula atau yang ingin membuat usahanya itu semakin berkembang gitu. Dan sebelumnya Bu Windu, selama usaha ini apa saja sih keuntungan Bu Windu selama ngejalanin usaha yang sudah Ibu bangun? Banyak sih Mbak, kalau keuntungan tuh jelas banyak. Satu, yang pasti omset ya. Omsetnya itu udah tembus berapa tuh? Kasih tau gak ya? Tipis lah, ada 2 digit, 3 digit. Okay. Alhamdulillah sampai 2 digit untuk per bulan. Jadi saya tuh inget Mbak, jadi salah satu waktu itu pimpinan saya itu pernah bilang waktu saya ngajar, apapun profesinya kalau dijalani dengan tekun, secara dengan profesional, money will come later. Jadi uang itu nanti datangin kita. Dan saya berusaha untuk walaupun saya dulu guru, sekarang saya jadi bakul kue nih, tapi saya berusaha untuk menjalani profesi saya sebagai tukang kue itu dengan profesional. Dan alhamdulillah saya jadi bisa jalan-jalan Mbak, malah jadi jalan-jalan gratis ya, nginep di hotel-hotel gratis. Jadi seluruh Indonesia dikelilingin ya sekarang ya. Betul, kita diajak pameran. Jadi waktu itu saya sempat lolos sebagai salah satu finalis Bangga Buatan Indonesia tuh. Kita jadi pameran sampai ke Jakarta, kemudian diajak ke Menperin karena saya kolaborasi dengan SMTI, saya sampai diajak pameran ke Surabaya waktu itu. Kemudian ke Bandung. Nah, terus kita jadi punya kesempatan untuk kenalan nih Mbak. Kebetulan saya sudah 3 tahun ini ikut kerjasama dengan di programnya Komisi 10 DPR RI di pemberdayaan perempuan. Jadi ada salah satu anggota DPR RI Dapil Lampung itu yang meng-hire saya untuk membantu program beliau, dan alhamdulillah sudah jalan 3 tahun nih Mbak. Jadi saya ngajar ibu-ibu rumah tangga untuk supaya mereka tuh punya skill, mereka bisa punya income untuk rumah tangganya, membantu perekonomian rumah tangganya. Dan ini sudah angkatan yang ketiga, alhamdulillahnya. Itu jadi kita kenalannya tambah banyak kan Mbak, relasinya tambah banyak, linknya tambah banyak. Saya punya tetap nih tinggal jalani profesi saya sebagai guru, hanya beda dulu mungkin ngajar bahasa Inggris, sekarang saya ngajar bikin kue, tapi efeknya tetap sama tuh. Dan itu saya seneng banget begitu. Kita kan masih tuh sampai sekarang tuh mereka masih kita pantau, udah mulai saya dapat orderan, nah itu kan buat kita tuh sesuatu hal yang priceless lah, tidak bisa dibeli dengan uang. Kemudian saya punya teman-teman baru. Jadi kemarin saya ikut Entredev tuh saya ketemu teman-teman yang usahanya sama nih dengan saya. Itu juga buka insight baru. Itu salah satu keuntungan dari saya sebagai wirausaha yang sekarang ini. Terus saya bisa kenalan dengan dinas-dinas lain. Saya sih berharap ya Mbak, ada banyak bimbingan ya dari dinas untuk UKM ya. Jadi bukan hanya sekedar pelatihan-pelatihan, tapi betul-betul dibina. Kemudian pelatihannya memang benar-benar yang apa nih yang kita butuhkan, gitu loh. Tepat guna lah. Banyak yang pokoknya
keinginan dari UMKM nih, salah satu suara dari UMKM untuk pemerintah, tolonglah bina salah satu UMKM yang mungkin Seluruh ya jangan seluruh satu, ya, kasihan nanti gue yang khususnya lainnya. UMKM Provinsi Lampung gitu, mungkin yang benar-benar serius untuk mengembangkan usahanya, khususnya untuk pemerintah, mungkin adakan program-program untuk binaan UKM yang lebih berkembang lagi untuk UKM tersebut. Betul. Gitu Jadi ya. benar-benar berdasarkan atas kebutuhannya UKM. Jadi kan UKM tuh apalagi masih baru-baru. Saya tuh ngerasa Pak, waktu saya masih baru tuh saya bingung nih, saya mau cari kemana nih gitu, saya mau belajarnya kemana nih gitu kan. Fasilitas-fasilitas sih selama ini saya alhamdulillah banyak dapet. Nah itu salah satu yang saya berharapnya diperbanyak lagi nih, fasilitas untuk para UKM terutama di perizinan. Itu sih Mbak, saya supaya UKM Lampung tuh lebih lebih keren lagi, Iya. lebih apa ya, bisa lebih bisa bangkit, bisa kalau saya bilang ajak ya berdirinya, karena kan kalau yang katanya nih yang menopang pilar ekonomi itu kan UKM ya. UKM. Waktu COVID kemarin katanya kalau nggak ada UKM hancur tuh ekonomi. Nah, tolong Benar. nih kita lebih lebih apa ya, lebih diperbanyak, lebih lebih aware aja Iya. kita. Ditingkatkan lagi lah ya UKM ini, mungkin nggak hanya UKM-UKM yang mungkin pedagang kaki lima saja, mungkin nanti di pedagang kaki lima bisa dibina menjadi UMKM Betul. naik kelas yang mungkin jadi program Indonesia betul. sekarang ya. Betul Mbak, karena pengalaman nih teman-teman saya bazar dulu kan, saya dulu basically dari bazar tuh keliling. Itu waktu saya ajak ini, enggak Bu, kita kan cuma street food, ngapain kita urus perizinan? Padahal kan kalau punya perizinan tuh luar Luar biasa. biasa, benar sekali. Jadi UMKM yang mungkin ingin memulai usaha dengan membuat produk-produk, salah satunya lengkapin perizinan terlebih dahulu. Salah satunya kayak Bibi Kue ini mungkin dari awal sudah melengkapi perizinan usaha dari PIRT, halal, mungkin BPOM yang khususnya masuk ke toko-toko retail, produk-produk frozen harus dilengkapi juga perizinannya, begitu ya Bu ya? Iya, Uh, betul. Bu Windu nih, produk-produk Ibu Windu ini bisa didapetin di mana aja sih? Kayak risolnya, kue keringnya, atau bisa langsung hubungin Bu Windu. Selain menghubungi Bu Windu, kemana aja nih bisa belinya nih Kalau untuk produk-produknya? ini, jadi ini ya, untuk risol mayo frozen nih, ini kita sudah ada di 19 toko dan Toko retail modern. retail. Iya, jadi kayak misalnya di Kobuci, di seluruh Kobuci itu kita ada. Uh-uh. Di seluruh Surya, minimarket Surya, Fitrinox itu kita ada. Kemudian di Gelayel kita ada, di toko oleh-oleh itu kita ada. Jadi sudah banyak nih Mbak untuk ini. Nah, kalau untuk yang jajan pasar juga sama. Jajan pasar, kue itu sama. Jadi kita ada di 4 toko, kemudian dengan 4 minimarket. Hampir hampir di Bandar Lampung ini kita ada Mbak produknya. ya. Nah, boleh juga nanti follow IG-nya Bibi Kue. Apa itu nama IG-nya? IG-nya Bibi Kue, BIBIK KUWEH. Nah, Oke, jangan nanti lupa ada di-follow. langsung di Oke. situ. Jangan lupa di-follow ya. Jadi teman-teman yang ingin order atau ingin mencoba nih makanan-makanan Bibi Kue, bisa follow IG-nya Bibi Kue di Instagram. Kalau di marketplace e-commerce, Ada di Tokopedia dan Shopee. oke, udah ada juga di marketplace e-commerce Shopee dan Tokopedia ya. Tokopedia. Lengkap semuanya, udah ada produk-produk Bibi Kue. Jadi jangan lupa di order, cicipin makanan-makanan yang ada yang dibuat oleh Bibi Kue. Mungkin nanti bisa repeat order ya, siapa tahu sekali coba bisa repeat order Balik lagi ya Oke. harapannya. Terima kasih Bu Windu atas waktunya. Tadi udah sharing-sharing seputar usahanya Bu Windu tentang Bibi Kue. Harapannya Bu Windu nih untuk UMKM khususnya di Provinsi Lampung, ada nggak kira-kira nanti untuk tahun ke depan untuk UMKM Provinsi Lampung? Yang pasti saya pengennya nih semua UKM ya Mbak ya, semua UKM Lampung khususnya kita berdaya bersama, kemudian maju bersama. Jangan lupa lengkapi perizinan karena itu yang paling penting, supaya nantinya kita bisa jadi tonggak ekonomi ya negara. Keren banget. Ngomong-ngomong kita ada tagline nih Bu. Nanti kita ucapin bareng-bareng. UMKM maju, Lampung berjaya. Siap. Oke, bareng-bareng ya. UKM UKM maju, maju, Lampung berjaya.
Untuk sobat UMKM, khususnya di Provinsi Lampung, jangan lupa follow akun media sosialnya Plut Provinsi Lampung. Sampai jumpa di podcast Plut berikutnya. Bye-bye!